pusat, kantor cabang, dan agen. Kita akan melihat apakah perbedaan dari kantor cabang dan agen. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa perbedaan utama antara agen dan kantor cabang adalah bahwa agen merupakan unit bisnis eksternal, sedangkan kantor cabang merupakan bagian dari kantor pusat. Jadi kantor cabang itu adalah unit bisnis internal dan agen merupakan unit bisnis eksternal. Kemudian apa yang dimaksud dengan kantor pusat? Kantor pusat adalah tempat kedudukan direksi, yaitu para pimpinan perusahaan atau manajemen. Dari kantor pusat inilah seluruh perusahaan dikendalikan. Dari kantor pusat ini, seluruh perusahaan diatur dan diarahkan oleh direksi. Kantor pusat merupakan pusat kendali dan otak dari seluruh perusahaan. Kantor cabang merupakan bagian dari perusahaan yang mewakili perusahaan di lokasi-lokasi selain dari kantor pusat. Kantor cabang merepresentasikan atau mewakili atau hadir sebagai perwakilan dari perusahaan untuk melakukan berbagai macam kegiatan. Biasanya adalah servis, penjualan, pembelian, atau bahkan produksi. Kebanyakan kantor cabang didirikan terutama untuk kegiatan penjualan. Jadi kantor cabang merupakan perpanjangan tangan atau kaki tangan dari kantor pusat atau dari perusahaan. Nah, agen adalah unit bisnis eksternal seperti sudah kita lihat tadi. Agen juga mewakili perusahaan dalam hal menjual produk dari perusahaan. Jadi kantor cabang dan agen sama-sama mewakili perusahaan, namun agen merupakan wakil yang dari pihak eksternal. Agen tidak dimiliki oleh perusahaan. Agen merupakan unit bisnis yang dimiliki oleh entitas lain ya. Jadi agen adalah entitas lain dari perusahaan. Biasanya agen didirikan untuk kegiatan penjualan dari produk perusahaan. Tugas agen adalah menjual produk perusahaan. Kemudian kita lihat di sini, agen ada yang dibiayai sendiri dan juga ada yang dengan modal sendiri dan ada yang dibiayai oleh perusahaan. Agen dengan modal sendiri biasanya merupakan unit bisnis yang mandiri. Jadi agen ini hanya menerima komisi dari perusahaan. Dia mempunyai modal kerja sendiri, mempunyai aset sendiri, selain dari persediaan barang dagangan. Kemudian agen yang dibiayai perusahaan menerima modal kerja dari perusahaan bisa dalam bentuk kas, dalam bentuk peralatan, perlengkapan, dan sebagainya. Jadi beban-beban operasional agen yang dibiayai oleh perusahaan ditanggung oleh perusahaan, sedangkan agen yang
dibiayai dengan modal sendiri, dia membiayai beban-beban yang terjadi oleh dirinya sendiri. Nah, kita lihat bahwa kantor pusat atau perusahaan hanya mencatat transaksi-transaksi atau membukukan transaksi dari agen yang dibiayai. Jadi agen yang bermodal sendiri tidak dicatat di perusahaan. Nah, ini adalah transaksi-transaksi yang dicatat oleh kantor pusat terkait dengan agen. Di sini kantor pusat mengirimkan sejumlah uang sebagai modal kerja agen. Ayat jurnalnya adalah sebagai berikut. Kemudian setelah mengirimkan sejumlah uang, agen akan membelanjakan uang tersebut untuk membiayai operasional agen tersebut, dan beban operasional agen ditanggung oleh perusahaan. Kemudian agen itu akan meminta replenishment atau top up dari uang yang sudah terpakai. Dan kantor pusat akan mengirimkan top up modal kerja agen yang sudah terpakai dan mencatatnya sebagai beban agen. Kantor pusat juga mengirimkan berbagai macam aset non-kas seperti sampel barang, peralatan, bahan habis pakai, dan lain-lain untuk keperluan operasional dan promosi dan sebagainya terkait dengan kegiatan agen, yaitu kegiatan penjualan. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Nah, di sini perlu dicatat bahwa agen biasanya tidak mempunyai persediaan, dia hanya menerima order dari pelanggan, ya, dia hanya menjual, memasarkan produk dari perusahaan, kemudian pelanggan akan menempatkan order kepada agen tersebut dan agen tersebut akan meneruskannya kepada perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut akan mengirimkan order tersebut, persediaan barang dagangan tersebut langsung kepada pelanggan dan mencatat jurnal sebagai berikut. Di sini jurnalnya adalah memakai metode perpetual, ya. Dan ini adalah jurnal ketika pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan biasanya melakukan pembayaran langsung kepada perusahaan, tidak melalui agen. Pada akhir periode, persediaan bahan habis pakai yang dititipkan atau dikirimkan kepada agen biasanya dihitung, kemudian ditetapkan bahan habis pakai yang sudah terpakai akan dibebankan sebagai beban BHP dan mengurangi persediaan BHP.
Seperti biasanya, pada akhir periode kantor pusat akan menutup berbagai macam akun, termasuk akun-akun agen. Ayat jurnal penutupan akun terkait agen adalah sebagai berikut. Penjualan agen ditutup ke laba rugi agen. Dan berbagai beban agen termasuk beban pokok penjualan ditutup ke laba rugi. Kemudian laba rugi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi.